Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Samsur Rizal BTA Channel. Apa kabarnya para pemirsa YouTuber yang berbahagia? Semoga di saat yang kesempatan yang berbahagia ini kalian diberi kesehatan, kemurahan rezeki serta senang dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah, kali ini kami ingin menyampaikan sebuah video yang sangat inspiratif serta bersejarah ataupun teknologi pertanian yang sangat mengesankan. Apabila video ini cukup memberikan inspirasi bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin dapat selalu menyuguhkan video-video yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meranjak ke video yang mengilhami kita semua. Maka sobat kehilangan bertonton pupuk organik gratis tanpa harus beli, tanpa harus mencari, tanpa harus mendatangkan dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Sobat, pada hari ini saya sedang melakukan pembersihan lahan, persiapan untuk ditanami beberapa tanaman jangka pendek, di antaranya tanaman cabai rawit dan juga terong. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, mungkin akan bermanfaat juga untuk sobat semuanya. Mungkin sobat yang nonton video ini ada yang juga sedang mempersiapkan untuk pembukaan lahan. Nah, yang pertama tentang status lahan yang saya garap ini sobat, statusnya adalah numpang saja ya, numpang gratis tanpa membayar sewa. Jadi ada salah satu rekan kami yang memiliki lahan ini, kemudian kondisinya itu sangat rimbun, tidak terawat. Lalu saya datang kepada beliau menanyakan, Pak, bagaimana jika lahannya saya numpang untuk tanam jangka pendek? Ternyata beliau malah senang, sangat mengizinkan, yang penting lahannya bersih. Karena lokasi ini berdekatan dengan fasilitas publik. Di belakang saya yang warna hijau itu sobat adalah Puskesmas Kecamatan Tomoni. Jika kondisinya rimbun tentunya akan sedikit mengganggu pemandangan sekitar sobat ya. Tapi jika lokasinya bersih tentunya yang lewat sini penglihatannya tidak terganggu dengan pemandangan rumput yang semak belukar. Makanya beliau memberikan dengan cuma-cuma untuk digarap tanpa sewa. Banyak cara yang bisa sobat tempuh jika sobat mungkin tidak memiliki lahan juga, tapi sobat memiliki kemauan dan keinginan untuk menanam, maka sobat bisa mengadopsi cara-cara yang sudah kami lakukan. Bisa dengan numpang tanam, bisa dengan sobat merawat tanaman inti yang ada di dalam. Selama tanaman inti itu masih kecil, tidak menghalangi sinar, sobat bisa menumpang untuk menanam tanaman jangka pendek di lahan tersebut. Atau jika tidak memungkinkan, sobat juga bisa menggunakan cara bagi hasil tanpa harus menyewa di depan. Karena kalau nyewa di depan, tentunya sobat membutuhkan modal untuk membayar sewanya. Nah, itu solusi untuk mendapatkan lahan gratis sobat. Kemudian kondisi lahan ini kemarin semak belukar sobat. Tanaman liar, rumput-rumput liar, diantaranya adalah rumput sengganen dan juga terong-terongan yang berduri. Itu tingginya lebih dari 1 meter. Sehingga saya sedikit kesulitan jika ini disemprot tentunya akan membuang racun, membutuhkan racun yang sangat banyak. Jika dilakukan pembabatan dengan mesin itu masih sangat kesulitan sobat. Jadi solusinya yang saya lakukan kemarin adalah membersihkan dengan cara manual, dibabat menggunakan parang saja sobat. Nah, setelah rumput yang tinggi, rumput liar yang tinggi ini sudah kita babat, kita bersihkan. Kemudian rumput yang pendek ini saya lakukan penyemprotan menggunakan herbisida pembakar, yakni herbisida Bravoxon yang saya pakai ya, saya sebutkan merek aja nggak apa-apa. Karena Bravoxon ini harganya lebih murah daripada Gramoxone. Kalau Gramoxone di daerah saya ini sudah mencapai 100.000, sementara Bravoxon itu harganya masih sekitar 65.000. Dengan kepekatan yang sama sobat, kalau nggak salah itu sekitar 276 SL ya. Jadi kepekatannya sama, tapi harganya lebih murah. Kemudian saya campur juga dengan herbisida sistemik pratumbuh mereknya Piaron. Ini untuk mencegah biji-biji rumput supaya tidak cepat tumbuh kembali. Setelah 5 hari kemudian, kondisi rumputnya sudah kering semuanya sobat, sudah kering total ya. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan pembabatan menggunakan mesin. Mengapa saya melakukan pembabatan dengan mesin ini sobat? Karena step berikutnya saya akan melakukan penggemburan lahan ini menggunakan mesin rotari.
Sehingga untuk mempermudah pekerjaan dalam menggemburkan tanah, maka rumput-rumput yang masih berserakan ini harus dibersihkan secara keseluruhan. Jika tidak kita bersihkan, maka rumput-rumput ini akan melilit roda rotari sobat. Jadi istilah Jawanya itu jubel ya, mengganggu pekerjaan. Nah sobat, hal yang paling penting, saya tidak melakukan pembakaran di lahan ini sobat. Mengapa saya tidak lakukan pembakaran? Karena jika saya lakukan pembakaran, maka rumput-rumput ini akan terbuang sia-sia. Jika saya lakukan pembakaran, maka saya akan kehilangan pupuk yang jumlahnya tidak sedikit sobat. Kenapa demikian? Karena semua rumput yang ada di lahan ini bisa kita olah, bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Jika kita bakar, maka rumput-rumput ini akan terbuang sia-sia, akan menguap bersama angin. Nah, dulu pernah saya bahas tentang efek dari pembakaran lahan ini, kemudian ada yang protes, mengatakan bahwasanya ketika lahan sudah dibakar, kemudian ditanami tanaman jangka pendek, itu akan subur. Ya, betul sobat, satu kali penanaman memang subur. Kenapa demikian? Sisa pembakaran yang tidak terbakar secara sempurna, yang mungkin hanya menjadi arang, itu masih bermanfaat untuk pupuk. Tapi apakah dari proses pembakaran itu semuanya akan jadi arang? Kan tentunya enggak. Lebih banyak mana yang jadi arang dengan yang jadi abu? Pasti banyak yang jadi abu. Artinya apa? Kandungan pupuk yang tersisa dari pembakaran itu hanya sedikit. Memang langsung terasa, langsung ngefek ke tanaman, langsung terasa subur. Tapi pada tahap tanaman berikutnya, bulan-bulan berikutnya, pada musim berikutnya sobat tanam, tentunya ini kesuburan tanah sudah berkurang sobat. Akan sangat berbeda jika rumput-rumput liar ini tidak dibakar. Biarkan bekas-bekas babatan ini akan hancur lapuk bersama tanah. Jika mungkin merasa terganggu dengan adanya rumput-rumput yang berserakan, sobat bisa kumpulkan rumput-rumput ini di satu titik tertentu, seperti yang saya lakukan ini sobat. Nah, tumpukan dari rumput ini nanti akan kita fermentasi. Sebenarnya tanpa dilakukan fermentasi pun, dalam kurun waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan, rumput-rumput ini sudah akan hancur dan akan menjadi kompos dengan sendirinya, dengan bantuan bakteri alam. Tapi jika sobat ingin prosesnya lebih cepat, maka sobat bisa menambahkan bakteri pengurai seperti misalkan EM4 atau mungkin bakteri dari Yakult atau mungkin bakteri dari hasil pengembangbiakan sendiri. Jadi bebas sobat. Intinya jika ditambahkan bakteri pengurai maka proses pengomposan akan lebih cepat. Nah, akan lebih cepat lagi jika posisi peletakan dari tumpukan rumput ini berada di bawah naungan pohon. Karena jika terkena sinar matahari secara langsung, biasanya bakteri akan banyak yang mati juga sobat. Perkembangannya akan lambat. Hanya bakteri yang ada di bagian dalam saja yang akan bekerja. Yang terpapar sinar itu akan mati. Jadi peletakan kompos di bawah pepohonan seperti ini akan membantu mempercepat proses penguraian. Apalagi yang bisa membantu proses penguraian, kita tutup menggunakan terpal. Jadi setelah kita siram dengan bakteri pengurai, kita tutup menggunakan terpal secara rapat. Ini tentu akan sangat membantu mempercepat proses pelapukan dari rumput-rumput liar ini sobat. Nantinya setelah 1 bulan biasanya sudah hancur lebur. Rumput-rumput liar ini sudah menjadi kompos, kita bisa berikan langsung ke tanaman. Kemudian untuk sisa-sisa pembabatan yang kecil-kecil yang masih ada di lahan yang tidak kita tumpuk, ini nanti akan bercampur dengan tanah pada saat proses rotari sobat. Pada saat proses penggemburan tanah, ini akan bercampur dengan tanah, akan masuk ke dalam tanah dan juga akan terurai secara alami dan akan menjadi pupuk juga. Di beberapa video sebelumnya kami juga sering sampaikan jangan membakar lahan, kita akan kehilangan pupuk. Rumput-rumput ini semuanya adalah pupuk sobat. Logikanya seperti ini. Rumput itu kan memakan nutrisi yang ada di dalam tanah, makanan bagi tanaman. Nah, nutrisi yang dihisap dari dalam tanah ini berubah menjadi daun, berubah menjadi batang-batangnya, berubah menjadi bunga-bunganya, bunga-bunga rumput. Nah, semua itu berasal dari tanah, nutrisi yang ada di dalam tanah. Ketika nanti rumput ini terurai, hancur, kembali menjadi tanah, lapuk ya, itu akan diserap oleh tanaman lain yang masih hidup. Logika lain seperti ini sobat. Ada beberapa sobat yang percaya bahwa kotoran sapi itu pupuk, tetapi tidak percaya jika rumput itu pupuk. Padahal antara kotoran sapi dengan rumput, ini bahan bakunya sama. Sapi makan rumput yang diproses di dalam perut sapi, kemudian sebagian diserap menjadi daging, sebagian lagi keluar dalam bentuk kotoran. Justru ketika ini sudah dimakan oleh hewan menjadi kotoran sapi, kandungan nutrisinya sudah berkurang sobat. Ada sebagian yang diserap menjadi daging. Yang keluar itu adalah sisa-sisanya.
Sementara kalau masih murni rumput yang belum dimakan oleh hewan ini kandungan nutrisinya lebih tinggi sobat. Karena masih murni, masih 100%. Tidak ada yang berkurang diserap menjadi daging hewan. Kenapa justru rumput-rumput yang ada di lahan ini dibakar, kemudian kita sibuk mengumpulkan kotoran sapi untuk dikembalikan ke lahan. Ini kan gimana ya, cara berpikirnya kayak kebalik gitu. Rumputnya dibakar, kita pusing nyari pupuk untuk dibawa ke lahan. Padahal yang ada di lahan rumput-rumput ini adalah pupuk juga. Kenapa dibakar? Kenapa nggak diolah dijadikan kompos saja? Atau minimal biarkan sajalah rumput-rumput itu kita babat saja, kita bersihkan, kita tumpuk, biarkan dia lapuk dengan sendirinya, nggak usah dibakar. Toh nantinya kalau sudah hancur bisa kita berikan ke tanaman, menjadi makanan lagi untuk tanaman. Jadi poin inti yang kami sampaikan dalam video ini adalah jangan membakar rumput-rumput liar yang ada di kebun. Cukup kita bersihkan, kita tumpuk, biarkan dia lapuk menjadi kompos. Kita tidak kehilangan pupuk, kita bisa meminimalisir pemberian pupuk, pembelian pupuk dari luar untuk diberikan kepada lahan. Bayangkan sobat, untuk lahan dengan luasan 1 hektar, jika dibabat kayu-kayunya, rumput-rumput liarnya, ini ada berapa ton sobat? Kalau misalkan kita timbang, ada berapa ton? Jika sobat bakar, habis. Sobat kehilangan berapa ton pupuk yang seharusnya sobat nggak perlu beli, cukup yang ada di lahan itu sobat biarkan lapuk menjadi pupuk, tapi sobat bakar hilang. Sobat kehilangan ratusan kilo, bahkan mungkin ton ya jumlahnya. Jika itu statusnya masih lahan hutan, maka sobat kehilangan berton-ton pupuk organik gratis tanpa harus beli, tanpa harus mencari, tanpa harus mendatangkan dari luar. Jadi itulah sobat poin inti yang perlu kami sampaikan di dalam video ini. Terima kasih semua yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.